Baru ketika air pasang surut, Anda akan menemukan siapa yang berenang dalam keadaan telanjang. Sepertinya ada sifat buruk manusia yang senang mempersulit hal-hal mudah. Memperkirakan hujan tidak berguna, membangun perahu akan sangat berguna. Hanya dengan menggabungkan kecerdasan berpikir dengan disiplin emosional, Anda akan mendapatkan perilaku yang rasional. Sepanjang hari, Anda akan menunggu lemparan yang Anda sukai. Lalu ketika para penjaga sedang lengah, Anda masuk dan memukul bola. Pertimbangan paling tolol di dunia adalah membeli saham karena harganya meningkat. Waktu adalah kawan bagi perusahaan yang luar biasa, musuh bagi perusahaan yang biasa-biasa saja. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Tampaknya ada beberapa karakter manusia jahat yang suka membuat hal mudah menjadi sulit. Yang tidak tepat adalah ketika Anda mengerjakan sesuatu yang tidak Anda pahami atau meniru orang lain karena hal itu berjalan baik padanya minggu sebelumnya. Peraturan pertama, jangan kalah. Peraturan kedua, jangan lupakan peraturan pertama. Saya tidak pernah mencoba memperoleh banyak uang di bursa saham. Saya berasumsi bahwa bursa itu bisa ditutup keesokan harinya dan tidak buka lagi selama 5 tahun. Anda benar atau salah bukan karena orang-orang sependapat dengan Anda. Bisakah Anda menjelaskan kepada seekor ikan bagaimana rasanya berada di daratan sepadan dengan 1000 penjelasan dan 1 hari menjalankan bisnis memiliki nilai yang tepat sama? Masa depan tidak pernah jelas, dan Anda membayar harga yang sangat tinggi di bursa saham untuk sebuah kesepakatan yang menggembirakan. Membutuhkan 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika kamu memikirkannya, kamu akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Belilah hanya sesuatu yang kamu sungguh-sungguh suka jika sebuah pasar tutup dalam 10 tahun. Jauh lebih baik membeli perusahaan luar biasa dengan harga yang pantas daripada membeli perusahaan yang pantas dengan harga yang luar biasa. Kemampuan untuk mengatakan tidak adalah keuntungan yang luar biasa bagi seorang investor. Ketika sebuah tim manajemen dengan reputasi cemerlang mengerjakan sebuah bisnis dengan reputasi buruk, reputasi bisnis itulah yang akan selalu diingat.
Kita sungguh-sungguh menjadi takut ketika orang lain serakah, dan menjadi serakah ketika orang lain takut. Lebih baik bergaul dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah teman-teman yang sikapnya lebih baik darimu, dan kamu akan mengikutinya. Barangkali ada solusi-solusi lainnya lebih masuk akal daripada solusi saya. Namun berkhayal dan biasanya diiringi menghisap jempol tidak termasuk di dalamnya. Dalam dunia bisnis, kaca belakang selalu lebih cerah daripada kaca depan. Kualitas paling penting bagi seorang investor adalah watak, bukan kecerdasan. Anda memerlukan watak yang tidak menjurus pada pendapat umum atau bertentangan dengan pendapat umum. Rantai kebiasaan akan terlalu kecil untuk dirasakan, sampai hal-hal tersebut terlalu sulit untuk dirubah. Seseorang sedang duduk di bawah pohon hari ini karena seseorang menanam sebuah pohon beberapa waktu lalu. Aku tidak mencoba untuk melompati halangan setinggi 7 kaki. Aku mencari halangan setinggi 1 kaki yang bisa aku lampaui. Kami percaya bahwa memberi nama investor untuk lembaga-lembaga yang aktif berdagang adalah bagaikan menyebut seseorang yang berulang kali melakukan kencan semalam orang yang romantis. Kebanyakan orang tertarik pada saham ketika orang-orang lain tertarik pada saham itu. Kesuksesan dapat dikaitkan dengan ketidakaktifan. Sebagian besar investor tidak dapat menahan godaan untuk terus-menerus membeli dan menjual. Optimismelah yang menjadi musuh pembeli yang rasional. Sekolah bisnis lebih banyak memberikan tingkah laku yang kompleks dan sulit ketimbang tingkah laku yang sederhana. Tapi tingkah laku yang sederhana itulah yang lebih efektif. Aku selalu yakin aku akan menjadi kaya. Aku tidak pernah merasakan keraguan akan hal itu sedikit pun. Jika Anda paham suatu bisnis dan masa depan bisnis tersebut, batas keamanan yang Anda butuhkan mungkin tidak terlalu besar. Jika kebetulan Anda berada dalam sebuah kapal bocor, energi yang dicurahkan untuk berganti kapal mungkin akan lebih produktif daripada energi yang dicurahkan untuk menambal kebocoran.